Kami dari kelompok 4 BTA, kami di sini akan menjelaskan makroalga Rhodophyceae. Jadi, Rhodophyceae itu ada dua. Yang pertama mikro dan makro. Kita di sini akan menjelaskan makroalga Rhodophyceae. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan dan persamaannya dulu. Yang pertama perbedaannya itu di mikroalga Rhodophyceae hanya memiliki klorofil A dan C, sedangkan di makroalga memiliki klorofil A dan D. Karakteristik makroalga Rhodophyceae ini memiliki pigmen A dan D dan memiliki vicobilin, vicobiliprotein, vicocyanin, vicoerythrin, dan karotenoid. Vicobilin, khususnya di vicoerythrin, memberikan warna merah pada alga ini. Dapat menyerap cahaya biru dan hijau sehingga memberikan warna merah yang dominan. Dinding sel yang terdiri dari makroalga Rhodophyta ini dari sel selulosa dan polisakarida kompleks yang seperti agar dan karagenan. Rhodophyta juga tidak memiliki centrioles dan flagella. Pembuahan dapat dilakukan dengan pembentukan spora, seksual, fermentasi, dan yang terakhir adalah pembelahan sel. Beberapa jenis alga yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia diantaranya adalah Celidium, Chondrus, Porphyta, dan Gracilaria. Untuk taksonomi genus Gracilaria ini, yang pertama ada Kingdom Eukaryota, Phylum Rhodophyta, kelas Phoredeophyceae, ordo Gracilariales, family Gracilariaceae, dan yang terakhir adalah genus Gracilaria. Siklus hidup Rhodophyceae. Siklus ini terbagi menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu fase gametofit. Fase yang kedua fase karposporofit dan yang ketiga fase tetrasporofit. Siklus ini bermula dari siklus gametofit yang memiliki 2 gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Untuk jantan sendiri menghasilkan spermation dan yang betina menghasilkan karpogonium. Spermation dan karpogonium akan bertemu dan mengalami fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang yang memiliki struktur khusus yang disebut kristokrap. Kristokrap berisi spora diploid atau 2N. Kemudian karpospora mengalami gernimation atau perkecambahan yang membentuk talus muda. Talus muda berkembang menjadi talus dewasa atau tetrasporofit, yang merupakan tahap alga merah yang terbentuk dari perkecambahan karpospora. Tetrasporofit terhadap tetrasporangium yang merupakan organ generatif pada alga. Tetraspora mengalami pembelahan meiosis sehingga mengalami tetraspora atau 4 spora. Tetraspora akan bergernimation atau berkecambah untuk membentuk talus muda. Siklus ini akan berlanjut dan menghasilkan talus dewasa. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah struktur dan metabolisme makroalga Rhodophyceae. Sebelum kita lanjut ke strukturnya, kita ketahui dahulu ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memiliki flagella sehingga tidak dapat bergerak secara bebas. Yang kedua, tersusun atas filamen-filamen talus. Yang ketiga, melakukan mitosis secara tidak sempurna atau secara tertutup. Yang keempat, tidak memiliki sentriol dan cincin mikrotubulus berperan dalam pembentukan spindel. Yang kelima, sitokinesis terjadi, namun prosesnya tidak lengkap. Yang keenam, sel-sel saudara dipisahkan oleh pit connection yang merupakan penyumbat protein yang saling mengisi sambungan antar sel. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke struktur selnya. Secara garis besar, struktur sel dari makroalga Rhodophyceae tidak jauh berbeda dengan makroalga yang lain. Namun, ada beberapa catatan kecil pada beberapa komponen. Seperti dinding selnya mengandung polisakarida atau karbohidrat yang nantinya akan disimpan sebagai cadangan makanan
Dan cadangan makanan nantinya akan disimpan dalam bentuk patifloridean yang terakumulasi di dalam sitoplasma. Dan yang terakhir adalah kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil A untuk mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Dan juga terdapat vicobilin pada vicobilisome. Terdapat juga tilakoid namun tidak tersusun secara rapi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Agar adalah polisakarida kompleks yang diekstrak dari dinding sel beberapa jenis alga merah atau Rhodophyceae, terutama pada jenis Gelidium, Glacilaria, dan Petrocladia. Fungsi agar banyak digunakan di bidang pangan, farmasi, hingga laboratorium sebagai media kultur mikroorganisme. Pada struktur agar tersusun dari unit pengulangan D-galaktosa dan 3,6 anhidrol L-galaktosa. Polimer utama terdiri dari dua fraksi, yaitu agarosa sebagai pembentuk sel dan agropektin bersifat sulfat dan tidak membentuk gel kuat. Pada jenis agar, ada agarosa, fraksi netral berfungsi sebagai pembentuk gel utama, dan agarofektin sebagai fraksi bermuatan mengandung sulfat, metoksi, dan pirufat. Sifat agar mampu membentuk gel stabil pada konsentrasi rendah, yaitu pada rentang 0,5 sampai 1%. Gel agar tidak mudah rusak oleh panas sedang, dan agar bersifat reversible, yaitu bisa gel larut, habis itu gel kembali dengan pendinginan. Tapi, agar tidak dapat dicerna manusia sehingga juga dimanfaatkan sebagai serat pangan. Habitat agar ada di alga merah laut yang hidup menempel di substrat keras, terutama di perairan tropis hingga subtropis, contohnya pada Asia Timur, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada karangian. Karangian adalah polisakarida sulfat yang diperoleh dari alga merah atau Rhodophyceae, terutama dari genus Capapicus, Euchoma, Chondrus, dan Hypnea. Fungsi karangnya sebagai bahan pengental, penstabil, dan pembentukan gel dalam industri pangan maupun non-pangan. Struktur karangian terdiri dari rantai linear galaktosa dengan unit bergantian, beta D-galaktosa dan alfa D-galaktosa sebagai dalam bentuk 3,6 anhidrol galaktosa. Tetapi berbeda dengan agar, karangian memiliki sulfat lebih tinggi sehingga sifat gelnya tergantung pada jenis dan gugus sulfat. Jenis-jenis pada karangian itu yang pertama ada kappa karangian yang dimana menghasilkan gel kuat digunakan dalam produk susu. Yang kedua ada lota karangian yang dimana gel elastis stabil pada ion kalsium. Yang ketiga ada lambda karangian tetapi tidak membentuk gel, berfungsi sebagai pengental. Pada habitat karangian yang berasal dari alga merah laut tropis dan subtropis yang banyak dibudidayakan di Filipina, Indonesia, Tanzania, dan Madagaskar, terutama pada genus Euchoma crotoni dan Capapicus alvarezi. Perbedaan utama agar dan karangian, yang pertama itu agar lebih sedikit sulfat, gel lebih kuat, stabil, banyak dipakai di laboratorium sebagai media kultur mikroorganisme. Sedangkan karangian lebih tinggi sulfat, sifat gel bervariasi seperti kappa, iota, labda, dan banyak dipakai di industri pangan. Selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis-jenis alga merah yang sering dimanfaatkan. Yang pertama ada Gelidium. Gelidium adalah alga merah bercabang dengan talus keras, hidup di perairan berbatu tropis dan subtropis, bereproduksi secara seksual maupun aseksual, dan menjadi sumber utama agar-agar, nutrisi, serta senyawa bioaktif untuk industri pangan, kosmetik, farmasi, dan bioteknologi. Yang kedua ada Gracilaria. Genus Gracilaria memiliki talus kaku berbentuk filamen atau bercabang. Pigmen vicoritrin dan klorofil A dan B membantu fotosintesis. Gracilaria berkembang biak secara aseksual melalui fragmentasi, yaitu potongan talus tumbuh menjadi individu baru, atau melalui proses sporulasi dengan pembentukan spora. Yang ketiga ada Corallina. Corallina adalah alga merah dengan struktur keras mirip karang karena mengandung kalsium karbonat. Tumbuh di pesisir batu, melindungi substrat dari erosi dan berperan dalam pembentukan terumbu karang. Dan jenis-jenis alga yang lainnya yaitu Chondrus, Capapicus, Eucheuma, Palmaria, dan Porphyra. Sekian hasil video presentasi video kami kelompok 4 tentang makroalga Rhodophyceae. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.